وبركاته. Alhamdulillah salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ta'ma lana illa ma ta'amta lana innaka antal jawadul karim. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat al-ayah. Wa qala aidan wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa qala aidan kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Wa qala aidan al-umratu ilal umrati kabaratun lima bainahuma. Wa qala aidan iyama tabdu adam in qata'a amalu ila min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmu yuntafahu bihi aw waladin shalihin. Sadaqallahu alazim. Hadratil mukarram segenap para alim ulama barasati para hujjah wa bilusus guru kita bersama Al-Wali Yaya Haji Muhammad Bishri Asmawi. Nah, seyogianya beliau malam ini memberikan kita tausiah atau nasihat dalam penutupan pengajian kita. Mudah-mudahan karena beliau kondisinya lelah, kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan, amin, diberikan kekuatan, insyaallah. Kalau tidak ada halangan pada Jumat besok, beliau dan juga saya dan 12 orang jamaah umroh Yayasan Al-Istiqomah di bawah naungan KPI Al-Balad akan melaksanakan ibadah umroh. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, kelancaran, dan kembali lagi menggendong umroh yang mabrur dan mabrurah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Senior kita Al-Mukarram Ustaz Mamat, Ketua Ikabai Akhinabillah Saudara Muhammad Rabiuddin, dan juga para rekan-rekan alumni Pondok Pesantren Sholabi Al-Istiqomah yang mudah-mudahan walaupun sudah alumni semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam usahanya maupun keluarganya, sehingga sesibuk apapun bisa senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terlupa yang saya hormati Rais Am Akhinabillah Saudara Yanto, Arianto, dan para santri yang mudah-mudahan senantiasa selalu Allah berikan giroh dan Allah berikan semangat di dalam menuntut ilmu. Amin. Yang kelak dengan ilmu yang didapat di sinilah bisa menjadi orang yang berguna, terutama bagi nusa, bangsa, dan agama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Puji syukur kadat yang maha pemberian Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan nikmatnya lah kita dapat berkumpul dalam rangka acara, anggaplah gabungan. Jadi acaranya pertama haul keluarga besar Pondok Pesantren Al-Istiqomah, haul akbar yang kedua, yang seyogianya dilakukan pada malam Selasa kemarin. Sehubung dana yang telah kita kumpulkan dari para alumni kita gabungkan dengan acara Isra Mi'raj, maka acara kita alhamdulillah walaupun sederhana bisa berjalan dengan lancar. Dan acara yang ketiga sekaligus penutupan pengajian bulanan kita dalam
dalam hal menyambut datangnya bulan suci Ramadan dan juga insyaallah wali mati safar. Insyaallah mohon doanya akan melaksanakan ibadah umroh. Mudah-mudahan kumpulnya kita dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, pengikut lupa kita selaku umatnya, sehingga mudah-mudahan kelak nanti kita di pada mahsyar mendapat sahabatul imannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri, para alumni yang AA cintai, pertama AA berbicara haul. Mengapa diadakan haul akbar ini? Karena biar tidak bahan pembelajaran bagi kita, dimana ketika kita nanti punya orang tua, punya keluarga yang dekat sama kita, ketika sudah meninggal kita jangan lupakan hari haulnya. Karena di kita kebanyakan setahunnya masih diadakan, tapi kesononya ya wallahualam. Karena haul ini adalah yang sangat dibutuhkan. Kalau berbicara doa ya kudu tiap hari, enggak kudu nunggu 1 tahun. Perjalanan haul ini mengikuti ulama-ulama salafi sholeh, ulama-ulama yang terdahulu. Sering kita membaca manaqib Syekh Muhammad Saman, di mana ketika hari aulnya dikumpulkan orang banyak, muridnya pada bersedekah, dibaca perjalanan hidupnya agar senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi biar kita itu jangan lupa, karena adanya kita pasti dengan sababiannya adanya orang tua kita. Makanya Abuya atau Syekh Nawawi, walaupun udah ratusan tahun meninggalnya Syekh Nawawi, masih diadakan haul karena banyak murid. Kita mau potongan orang biasa, justru itu yang begitu. Sebab apa? Kalau beliau ulama atau anggap aja orang soleh, pahalanya udah banyak. Ibarat air nih, kita nuang air di gelas yang kosong tuh, air semakin dituang air tuh gelas luber kan. Tuh, kita berharap mudah-mudahan kecipratan lubernya. Kalau orang soleh, bagaimana kalau orang biasa kayak model kita? Iya tadi masih kurang, bagaimana biar penuh? Begitu, jangan pikirlah orang biasa ini ngapain gak ada aul. Sungguh itu sangat bermanfaat. Makanya kita ayo kita ikuti ya seadanya aja, kita baca kalau nggak sodako makanan niatan untuk kedua orang tuh yang sudah meninggal. Terlebih keluarga besar Al-Istiqomah Tahadus bin Ni'mah yang kita sudah tahu bersama, yang kemarin telah dikatakan oleh Ayah Haji, yaitu termasuk haulnya Sohibul Wilayah, pendiri Masjid Al-Istiqomah, yakni almarhum al-Makturra Buyut Said bin Ajib, yang semasa hidupnya terlepas daripada zikir, bahkan tanpa dipinta ada khodam, satu ekor macan yang menghodam ke beliau. Sungguh luar biasa solehnya. Maka sepatutnya kita selaku santri Al-Istiqomah, di mana enggak terlepas perjuangan beliau. Kalau berbicara nasab, Yahya Haji bin Asmawi bin Sa'id, guru kita, kakek guru kita, berarti uyutnya apa begitu. Dan beliaulah yang mendirikan masjid pertama, Masjid Al-Istiqomah ini di tahun 1950 bersama dengan 3 kawannya, yaitu Buyut Usuf bin Minsar, uyutnya si Adil, dan Uyut Ma'i atau Ma'ali telakopnya, yaitu orang tuanya dari almarhum Al-Makturra Tobla. Itu penggagas pendiri masjid di sekarang, yaitu Masjid Al-Istiqomah. Maka sepantasnya, dan juga bulan Rajab ini bertepatan dengan
haul dari orang tua dari Yai Haji Kong Asmawi, yaitu Asmawi bin Said di bulan Rajab. Dan juga haul dari almarhumah almarhumah Siti Asmaya binti Sain yang kalian udah kenal. Dan juga haul dari kakek AA yaitu Haja Suwa binti Neng. Jadi banyak loh, termasuk Mamanda Nafi bin Nizrin dan juga Miksrin bin Sainin, dan juga termasuk kakek dan nenek AA yang di pulau, yaitu kakek neneknya Teseri, sama hampir berdekatan di awal-awal bawah. Makanya malam ini tetap kita adakan juga lah gitu. Walaupun mohon maaf salam dari ketua panitia Bang Endang nggak bisa hadir karena ada kerjaan di luar. Mudah-mudahan acara berjalan dengan lancar. Setidaknya kita bisa mendoakan kepada orang-orang soleh, terlebih Uyut Said bin Adi. Penting, zikirnya luar biasa. Kalau malam dijadikan siang, siang dijadikan malam. Malam itu seharian berzikir, menggema suaranya. Banyak kelebihan, atau kalau bahasa ini maunah kalau kepada kiai, atau bisa juga karomah bagi orang-orang soleh. Karomah para awliya dan orang-orang soleh. Beliau itu ketika cucunya atau anaknya pengen apa tuh lihat di kamar, pengen pisang, ada pisang. Padahal mah orangnya di rumah nggak beli pisang, tahu-tahu ada itu pisang, nggak tahu dari mana. Pas ditanya kata Komawi almarhum Komawi, dari mana itu bang? Nah, itu makan aja udah, jangan nanya-nanya dari mana. Itu sungguh luar biasa. Jadi pengen apa ngecap nyata lah tuh, ambil gitu. Padahal mah tadinya mah nggak ada, tahu-tahu aja. Sungguh luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa melakukan tafaktilah seperti beliau dari segi ibadah. Karena di sini itu di daerah kita yang terkenal ahli zikir, yang lelaki Uyut Said, dan kalau yang perempuan Uyut Aji Ani, yang malamnya di belakang musola Kebun Tai. Karena apa kita menyebut karomah, menyebut kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh para wali dan ulama, insya Allah Allah akan menurunkan rahmat. Gitu. Jadi kita intinya mendoakan, mengenang, jangan ulang tahun aja dirayakan, atau juga akan jadi masalah. Bahkan seharusnya, misalkan orang tua meninggal haul keberapa, itu kita adain tiap tahunnya. Iya, nggak bisa tiap hari, atau tiap tahun. Karena apa yang kita miliki sekarang nggak lepas dari peninggalan orang tua, baik berupa harta, rumah, tanah, baik berupa ilmu. Walaupun secara tidak langsung orang tua tidak mengajarkan kita, tetapi beliau mengeluarkan biaya agar kita mau ngaji, agar kita mau pesantren. Makanya kata Nabi, amal yang gak bakal terputus 3, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tua. Dan bukan hanya mendoakan, setiap melakukan kebaikan tuh orang tua kita yang di dalam kubur dapat kebahagiaan, kecepretan, walaupun gak diniatin. Oh, saya melakukan sedekah bakal orang tua, walaupun gak diniatin begitu, sedekah doang dapat orang tua. Kenapa? Wasilah kita bisa bersedekah dididik oleh orang tua. Kita bisa melakukan kebaikan dibiayain orang tua untuk pesan dapat, walaupun nggak diniatin. Karena tidak ada batasan doa anak terhadap orang tua, sebaliknya doa orang tua terhadap anak. Makanya amat betul kemarin juga pengen ngadain aja jauh sebenarnya mah. Karena kita keburu bek-bek ya, walaupun nyatanya mah cukup aja waktunya mah begitu. Ya walaupun sederhana, karena ini udah agenda kita di pengajian bulanan kita awal ini, tetap kita adakan walaupun apa adanya. Mudah-mudahan berkah kita semua, kebahagiaan berkah, dan kita semua didoakan oleh Sohibul
kita tahu para wali, para orang-orang soleh, walaupun nanti dari penglihatan kita, pada dasarnya beliau pindah alam dari tempat yang nyata ke tempat yang tersembunyi. Kita berdoain, tahu nggak? Atau tahu beliau mah. Bahkan dia mendoakan kita lagi, ya Allah hasilkan maksud orang yang mendoakan saya. Makanya kan ada yang ngomong kalau mau ziarah itu, ya walaupun Sayyidul Ayyam, waktu yang istijabah malam Jumat, bagus malam Jumat. Dan kalau malam Jumat Tohibul Makomnya para wali, para orang-orang soleh sedang kumpul ibadah di Sultanul Aulia, pimpinan para wali Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, makanya jangan kaget ada orang ngomong kita ziarah malam Sabtu. Kenapa? Karena ada orang Sohibul Makom. Emang benar. Kalau malam Jumat para wali itu kumpulnya di Baghdad, di Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada ya, walaupun malam Jumat, malam lain bagus, yang penting kita mendoakan. Walaupun dari kejauhan, yakin beliau tahu, yakin beliau Allah kasih tahu, dan Allah Maha melihat. Dan mudah-mudahan kita dengan sababiyah tawasul, dengan sababiyah perantara orang-orang soleh, Allah mengabulkan doa kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ya kita diperintahkan tawasul. Karena siapakah kita? Kita mah keuji, nggak maksiat, amat sok ibadah, kebanyakan maksiat orang kita mah, benar nggak? Makanya ketika doa kita belum diistijabah, atau jangan berontak, introspeksi diri, udah bersih belum diri kitanya. Kalau enggak tawasul, aku repot. Itu salah satu hikmahnya bertawasul, berziarah itu ke situ. Pertama mendoakan Sohibul Maqam, kedua dengan bertawasul mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Jadi tawasul bukan minta ke kuburan, bukan. Minta hanya kepada Allah. Ada orang yang mengatakan ziarah musuh apa? Padahal kita menziarahi orang ahli kubur yang mana beliau mengharapkan doa-doa daripada keluarganya yang masih hidup. Makanya alhamdulillah, Aubay ucapkan terima kasih kepada para alumni yang sudah bersumbangsi sehingga terlaksana acara ini dan terlaksana acara Isra Mi'raj. Mudah-mudahan ini semua dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda, diberikan keberkahan dalam hidupnya, rezekinya cukup untuk semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua, acara ini sekaligus penutupan pengajian kita. Ya walaupun sebenarnya mah pengajian mah nggak usah ditutup. Kenapa nggak usah ditutup? Banyak orang yang nggak tahu betapa besarnya pahala menuntut ilmu di dalam bulan suci Ramadan. Makanya di pesantren mana bulan Ramadan nggak ada istilah ngaji pere. Ngaji pere itu ketika mau menghadapi hari raya Idul Fitri. Bahkan di bulan Ramadan yang biasanya ngaji sejam bisa ditambahin menjadi 3 jam. Sebab apa? Nabi pernah bersabda, siapa orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain tujuannya menuntut ilmu di bulan Ramadan, maka setiap satu langkahnya dibalas oleh Allah ibarat melaksanakan ibadah 1 tahun dengan sempurna. Subhanallah. Makanya ya karena udah ada kebiasaan kita ditutup, maka pengajian bulanan kita ditutup. Walaupun secara simbolis kita tutup pada malam hari ini, tetap nanti mohon waktunya di acara tabarukan sekaligus haul daripada nenek AA atau ibunda dari guru kita Yaya Haji Muhammad Bisri, kita kumpul bareng lagi. Dan aku juga mengucapkan makasih kemarin baik kepada para santri, para alumni dan juga para ilmuwan Pak Mamat yang mewakili sudah mau berpartisipasi dalam pengajian 3 malam. Mudah-mudahan
ini menjadi bakti kita sebagai murid terhadap guru, agar kelak nanti kita mendapat ilmu yang bermanfaat dan kita ke depan bisa diperlukan lagi dan dibutuhkan oleh masyarakat. Amin ya Allah ya Rabbal. Maka pada malam hari ini pengajian bulanan kita ditutup. Juga mohon maaf apabila selama pengajian bulanan ini banyak kesalahan baik dari surahan maupun dari pembacaan logonya dan kata dan tingkah laku dan sebagainya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Pada dasarnya mengapa harus ada pengajian bulan alumni? Biar silaturahmi di antara kita terlalu terjalin, dan juga ada keterangan siapa orang yang tidak pernah menuntut ilmu sampai melewati 40 hari maka khawatir dicap hatinya kosat hukum, yaitu keras hatinya, dimana kalau sudah keras tidak bakal menerima nasihat-nasihat agama. Jadi biar silaturahmi kita terjalin. Itu saja pada intinya mah, bukan ngajarin, kita sama-sama belajar. Mengerti pelajaran kita juga mengerti agar ibadah kita sah dan sempurna menurut tuntunan agama. Sah menurut kita belum tentu sah menurut tuntunan agama. Maka malam hari ini kita tutup. Insya Allah nanti bulan Syawal kita mulai kembali pengajian bulanan kita. Insya Allah biasa di malam Kamis awal bulan. Yang penting ada pengajian sebulan sekali. Dan yang ketiga, mohon doanya, karena udah tahu bersama besok pada Jumat jam 1 dilepas di Masjid Al-Istiqomah, berangkat ke Hotel Dai Hotel di Batu Ceper semalam, besoknya baru diangkat ke bandara untuk terbang ke Saudi Arabia melaksanakan umroh. Doainlah biar sehat, lancar, dan juga diberikan kekuatan, dilancarkan dalam ibadah umrohnya, dan kembali lagi ke tanah air membawa umroh yang mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan baik kata, tingkah laku maupun lain sebagainya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Insya Allah nanti terakhir setelah doa kita sama-sama musabahah agar kita lebih mau menghadapi bulan suci Ramadan, agar kita suci dan nanti pada hari Fitri kita semua bagaikanlah bayi yang lahir dari ibunya. Amin ya Allah ya Rabbal. Karena kemarin telah kita dengar bersama bulan Rajab, bulan Taubat atau bulan kita menandur, bulan Syawal adalah bulannya Rasulullah, kita perlu banyak sholawat, dan bulan Ramadan adalah bulannya umat kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau panennya kita. Jangan bermimpi untuk panen di bulan Ramadan kalau dari Rajab kita tidak menanam. Pada dasarnya jangan mimpi ibadah bisa lebih baik kalau dari bulan Rajab kita belum memulainya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang muttaqi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan begitu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan oleh orang-orang kepada orang-orang sebelum kamu, supaya kamu lebih bertakwa. Begitu kan? Bagaimana untuk menjadi orang yang muttaqin? Bersihin dulu awak kita di bulan Rajab. Makanya bulan Rajab disebutnya bulan Taubat. Diperintahkan untuk banyak beristighfar, banyak kita meminta ampun kepada Allah. Nah, di bulan Syawal kita kudu banyak-banyak membaca sholawat kepada kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti kita
kita biar bersih hati kita, di bulan puasa kita lancar menjalankan ibadah puasanya, dan pada endingnya kita bisa mencapai kemenangan di hari raya Idul Fitri. Amin ya Allah ya Rabbal. Mungkin itu saja kata dari AA. Pada dasarnya AA ucapkan ribuan terima kasih atas sumbangsi para alumni, para santri dalam acara Isra Mi'raj kemarin, maupun pada saat ini acara haul. Dengan kita bergotong royong bisa terlaksana acara kita. Mudah-mudahan ini semua menjadi nilai pahala kita di sisi Allah dan menjadi wasilah Allah memberikan keberkahan kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin itu saja dari aku, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup aja dengan doa. Kita kata Pak Mamat, kita musafahah, beres musafahah, kita rapat lagi persiapan nuzulul Quran ya. Jadi mumpung-mumpung insya Allah kita biar ada regenerasi, biar apa kita mampu, mumpung-mumpung kita masih di kampung.